saya Ririn Agustarini. Jumpa lagi dalam episode kali ini dan saya akan membawa Anda ke dalam dunia iptek, dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek Talk. Ini adalah sebuah tayangan talk show yang membicarakan mengenai dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang aktual dan juga akan membawa Anda untuk mengetahui manfaatnya dalam kehidupan kita. Bicara iptek, sadar iptek, iptek Talk. Nah, kalau ini tidak ditumpahkan atau tidak dihilangkan, setiap 2 tahun dilakukan penyesuaian tarif berdasarkan inflasi. Lebih bagus kan perubahan itu memang diwadahi aturan formal. Apabila semua diserahkan kepada swasta, harganya sangat tinggi. Bagaimana menangkap informasi dari daerah? lengkap penderitaan anak Indonesia. Kenapa lengkap? Makan tebu di pagi hari, tebu dimakan beruas-ruas, rentak Melayu menghibur hati, rindu terpendam sudah terbalas. Pemirsa setia TVRI, jangan lupa tetap saksikan dan terus saksikan Rentak Melayu hanya di Televisi Republik Indonesia. Dan pada episode kali ini tentunya sudah ada narasumber yang akan menemani saya dan kita akan berbicara mengenai sebuah alat baru, yaitu alat pengering multiguna. Smart People sudah hadir bersama saya pada hari ini, tentunya adalah sang penemu dan sang pengguna. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu siapa saja, yaitu Insinyur Harsisto M. Engineer, peneliti pada Pusat Penelitian Metalurgi LIPI. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bagaimana, Ya? Ibu sehat juga? Saya juga sehat, sepertinya Smart People juga sehat nih di rumah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di rumah, saya Harsisto dari LIPI Metalurgi. Dan tentunya juga ada Insinyur Susilo Hadi, Direktur Utama PT Motekap Indonesia. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik-baik saya. Selamat datang di studio. Smart People di pemirsa di rumah maupun di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Smart People, kalau kita berbicara mengenai pertanian, komoditas pertanian, pasti kita tahu ada proses-proses yang harus dilakukan. Dan salah satunya adalah proses pengawetan dengan cara pengeringan. Nah, proses ini juga menentukan kualitas, bahkan keamanan dalam penyimpanan. Untuk itu, Pak Harsisto punya ide rupanya untuk menciptakan mesin pengering multiguna ya Pak Harsisto ya. Baik, sayang sekali alatnya tidak bisa hadir karena mungkin cukup besar ya Pak. Besar, ya. Tapi bisa diceritakan terlebih dahulu ide Bapak menciptakan alat pengering multiguna ini dari mana dan apa sih yang menjadi pemicu akhirnya Bapak bisa menimbulkan atau mempunyai ide untuk membuat alat ini? Ya. Alhamdulillah, karena pengalaman saya sebagai anak petani, tahu persis permasalahan di pertanian itu adalah bagaimana menyelamatkan hasil pertanian, khususnya pasca panen, yang sangat ditentukan oleh hasil pengeringannya. Pada tahun 99, bulan Februari sampai bulan April itu, kejadian panen raya di lumbung-lumbung padi, Indramayu, Subang, dan di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu mengalami kesulitan untuk mengeringkan padinya karena sinar matahari tidak memadai untuk pengeringan itu. Akibatnya apa? Padi yang sudah dipanen itu nggak bisa dikeringkan dengan baik, akhirnya menjadi merah, berakar, dan menjadi rusak. Baik. Kalau digiling menjadi patah-patah. Sehingga waktu itu harga dasar gabah panen itu sekitar 1.450, anjlok menjadi Rp800. Sehingga petani menjadi menderita lagi ya. Baik. Jadi apakah karena terdorong karena Bapak juga bisa ikut merasakan Merasakan secara akhirnya
punya ide, untuk menciptakan mesin. Baik, ini kan dikatakan multiguna, Betul. ya Pak Harsis ya. Multigunanya ini di mana? Semua teknologi untuk mewujudkan itu perlu proses. Dari yang pada awalnya itu adalah kami ingin menolong petani padi, tapi dalam perjalanan membuat mesin tadi, akhirnya tercetus bukan padi aja yang harus kita selamatkan, tapi komoditas lainnya yang semula hanya padi sekarang udah bisa untuk komoditas pertanian, misalnya biji-bijian, jagung, kacang, padi tentunya dan sebagainya, perkebunan untuk apa itu kakao, untuk kopi, untuk perikanan juga bisa Pak? Perikanan bisa, termasuk di situ adalah rumput laut dan bagaimana mengeringkan kulit udang yang nantinya akan menjadi komoditi mahal karena diambil ininya kitosnya untuk menjadi kebutuhan industri yang sangat mahal. Baik, sebelum diteruskan lagi saya ingin ke Pak Susilo Hadi dulu nih. Pak Susilo, peran serta Motekap ini dalam pengembangan mesin pengering multiguna ini apa sebetulnya? Akhir tahun 29 saya sudah lama tidak bertemu dengan kawan saya ini, saya ini sejak lulus dari perguruan. Satu perguruan nih rupanya ya. Jadi akhir tahun 29 saya ketemu. Ya. Beliau mengembangkan ini dan kita udah sepakat untuk kerjasama untuk membuat suatu mesin yang bisa membuat nilai tambah. Beliau mengatakan multiguna. Ya. Tapi visi dan misi perusahaan kami ini yaitu untuk membantu program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui sumber daya alam. Sumber daya manusianya di daerah itu sendiri. Jadi dari situ diolah sendiri dan untuk mereka sendiri hasilnya. Yang memerlukan pengeringan, kebetulan kita bisa sudah ada kesepakatan kerjasama itu bisa memudahkan itu bisa diaplikasikan. Baik. Oke, baik. Dan sebagai pengguna pasti kan juga sudah merasakan khasiat atau juga fungsi dari alat multiguna, pengering multiguna ini. Apa yang bisa disampaikan oleh Pak? Kita terus terang belum menerapkan secara skala komersil, tapi masih dalam skala uji coba. Kemarin tanggal 27 bulan Maret kita sudah memperkenalkan ada di pasaran. Skala kecil walaupun skala kecil tapi sudah berfungsi dengan baik. Tapi itu pun saya masih belum juga berani untuk menerapkan karena ada sesuatu yang memang harus dipiskan semua operasional yang baik. Baik. Jadi berarti masih ada sedikit kendala-kendala ya? Memang faktornya nggak terlalu besar mungkin dari masalah pengeringan karena yang dikeringkan bukannya ini biji-biji yang lain atau daun-daun, tapi ini makanan, bahan baku untuk membuat makanan. Jadi memang harus baik sekali karena panas yang diterima dengan makanan ini tidak boleh terlalu berlebih dan tidak boleh juga harus pas ya, tidak boleh lebih dan tidak boleh kuring. Baik, Pak Harsisto, untuk alat pengering multiguna ini sebetulnya Bapak pengembangan dari alat yang sudah ada atau ini memang benar-benar Bapak ciptakan baru? Sebetulnya itu tadi yang saya sebutkan proses dari pertama adalah mesin pengering padi, kemudian itu kapasitasnya yang pertama itu sekitar 2 ton per jam. Kemudian dengan wujudnya mesin pertama, kemudian kita aplikasikan banyak kendala-kendala, kemudian dari situ kita pikirkan lagi untuk memperbaiki dan alhamdulillah terciptalah yang terakhir itu kapasitas 3 ton per jam rata-rata. Nah, tapi kembali ke sini, petani kita kan nggak punya dana untuk membeli mesin yang sebesar itu. Maka dari pihak petani itu, kelompok-kelompok petani khususnya, itu mengharapkan mesin yang terjangkau oleh mereka. Akhirnya terciptalah di sini mesin pengering kapasitas 0,5 ton per jam yang sifatnya multiguna dan bisa pindah-pindah. Portable gitu. Oh, jadi ini portable ya, portable, Pak? Gitu. Baik. Ukurannya seberapa besar mungkin kalau bisa dijelaskan kepada smart people? Ukurannya panjangnya 2 meter, tingginya 180 cm, kemudian lebarnya sekitar 1 meter. Oh, gitu. Jadi Dan untuk dibawa mobile itu masih bisa? Bisa. Baik. Gitu. Ya, smart people, kita akan melanjutkan lagi obrolan kita pada hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Iptek Talk. Kami menampilkan jejak masa lalu. Keberagaman dalam persatuan dan inovasi, serta pionir-pionir bangsa. Saksikan Figura, Senin sampai dengan Minggu,
pukul 12 waktu Indonesia Barat di TVRI. Menemani Anda di pagi hari dengan menyuguhkan beragam informasi aktual dan menarik. Apa sih latar belakangnya? Mungkin sebagian dari kita tahu. Tapi siapa yang akan bisa melakukan mafia hukum? Mafia hukum itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi itu menunjukkan bahwa maintenance control, ya, itu pun harus prima. Jangan lewatkan Selamat Pagi Nusantara setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kemarin sehingga tempat-tempat mereka jadi banjir. Oh, iya. Yang kedua, terlalu mudah. Kondisi cuaca yang tidak menentu kadang membuat kita ragu untuk keluar rumah karena takut terjebak dalam kemacetan akibat salah memilih jalur bebas banjir. Tapi kini Anda bisa merencanakan perjalanan Anda dengan memantau SiJampang, sebuah sistem informasi hujan dan genangan berbasis keruangan yang berisi informasi tentang kondisi terkini mengenai hujan dan potensi terjadinya genangan. Untuk menyediakan informasi yang bersifat near real time ini, BPPT bekerja sama dengan JAMSTEC atau Japan Marine Earth Science and Technology Center membangun radar Doppler C-band di Puspiptek Serpong. Radar ini akan memantau dan mengukur curah hujan per 6 menit dalam radius 105 km yang mencakup wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa Barat. Melalui web, publik bisa mendapatkan informasi dalam bentuk peta hujan terkini yang bersifat interaktif. Info cuaca ini juga bisa diakses melalui jaringan pertemanan, Facebook, dan Twitter. Dengan mengetahui kejadian hujan di beberapa lokasi yang akan kita lalui, tentunya dapat menjadikan kita waspada dan segera dapat mengantisipasinya dengan baik. Ya, Smart People, kembali lagi dalam Iptek Talk dan kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Baik, dan kemudian kalau dibandingkan dengan pengeringan cara konvensional nih Pak, kan mungkin tadi Bapak juga menyebutkan masih banyak petani yang juga kurang dana untuk beli mesin yang besar. Dan bisa saja mereka akhirnya beralih kembali ke konvensional lagi. Nah, ini dengan pengering multiguna dibandingkan dengan cara konvensional tentunya ada perbedaannya cukup signifikan dong Pak ya. Tapi untuk mengatasi supaya petani ini tidak akhirnya kembali lagi ke cara konvensional, mungkin ada yang Bapak terapkan di mesin tersebut atau bagaimana? Kelebihannya dari mesin ciptaan kami itu pertama adalah mengefektifkan proses pengeringan, satu, kemudian meningkatkan atau menstabilkan produktivitas, terus kemudian menjaga kestabilan produk dari proses pengeringan. Karena gini, kalau di jemur matahari itu kan dihamparkan dalam luasan lahan penjemuran. Itu jelas memakan lahan yang semakin ke sini itu semakin mahal lahan itu, mahal. Kemudian karena waktu ada hujan yang mendadak, itu mereka menyelamatkan dengan cepat-cepat sehingga apa? Itu komoditi yang dijemur itu akan berantakan gitu sehingga tidak tercapai efektif, efektif, efisien. Kemudian itu kestabilan dari hasil pengeringan itu tidak terukur, tapi fluktuatif gitu. Tapi kalau itu dipakai dengan mesin, kestabilan pengeringan tercapai, tingkat kebersihan tercapai, efisiensi atau penyelamatan yang dikeringkan juga nggak ada yang kececer seperti itu. Itu salah satu kelebihannya. Jadi berarti bisa dikatakan juga tidak tergantung pada masalah faktor cuaca dan alam begitu ya Pak ya? Malam pun bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan ya.